Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah kita, analisa bisnis digital ya. Jadi pada video kali ini kita akan sedikit membahas atau melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya, atau dari video kita sebelumnya mengenai tentang e-bisnis dan juga e-commerce ya. Oke, kita next. Nah, ini seperti biasa ya, untuk pembukanya, bisnis digital kita suatu jenis bisnis yang memanfaatkan suatu kecanggihan teknologi ya, ketika kita menciptakan sebuah produk ataupun memasarkannya yang basisnya itu adalah sudah digital ya, di mana aktivitas promosinya itu baik untuk sebuah brand ataupun produk yang kita gunakan menggunakan media elektronik atau dikenal dengan digital. Nah, contoh-contohnya juga sudah banyak sekali ya sebelum kita praktekkan untuk pembahasan penerapannya. Contohnya seperti e-commerce ya, terus jasa transportasi, kemudian perencanaan keuangan dan juga jasa optimalisasi dalam situs-situs. Nah, kemudian ini ya video kita sebelumnya yang kita bahas tentang mindset sebuah bisnis itu kita lihat dari visi misi, kemudian dari pantang menyerah ya, selalu mencari peluang dan juga bisa menghargai konsumen dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan dalam melihat peluang terutama ya dari mindset yang ada di poin bisnis tadi ya, di mindset bisnis tentang mencari peluang. Nah, di sini salah satunya adalah dalam menganalisis bisnis digital dan juga peluang pasar pada dunia e-bisnis ya. Seperti yang kita tahu, teknologi sudah menawarkan ya berbagai kreativitas dan juga inovasi bisnis itu secara cepat dan juga mudah ya. Jadi bisnis itu harus kita itu harus bisa melihat peluang baru dan juga perkembangannya ya. Nah, kemudian solusinya harus seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, solusinya ya, solusi yang ditawarkan misalkan di sini contohnya dalam Microsoft ya, akan memanjakan pebisnisnya ya dalam implementasinya ya, kemudian mengelola serta mengeksploitasi teknologi informasi itu lebih cepat dan juga bisa lebih maksimal ya. Kemudian teknologi informasi yang dulu itu terkesan apa ya, bisa dikatakan call center atau lebih mahal dan juga sulit diterapkan menjadi semakin mudah dan juga semakin gampang untuk kita terapkan ya dengan berkembangnya teknologi. Kemudian, nah, perubahan yang paling mendasar itu adalah dalam bidang bisnis ya, seiring dengan berkembangnya sebuah teknologi ya yang kita kenal juga dengan internet yang malah semakin pesat ya, atau jauh melampaui apa yang dipikirkan 1 tahun 2 tahun dan beberapa tahun kemudian sebelumnya ya, sehingga dirasakan internet itu akan memulai menjadi backbone ya dalam semua bidang bisnis. Kemudian gelombang bisnis digital atau kita kenal juga dengan berbasis teknologi informasi ya, yang sudah banyak sekali melahirkan fenomena paradigma bisnis baru tentunya ya, dengan modal intelektualitasnya ya, intelektualitas yang cerdas dan juga kreatif ya, dengan adanya era internet atau teknologi ya yang telah membantu banyak sekali kegiatan atau bisnis-bisnis yang berhubungan dengan teknologi tadi atau internet ya, yang sangat berkembang secara pesat ya, atau kita kenal saat ini banyak sekali cara wirausahawan atau pengusaha yang profesional bahkan sampai akademisi pun dan juga investor yang sudah
dan akan memasuki berbagai kegiatan usahanya itu berkaitan dengan internet atau kita kenal dengan bisnis digital. Nah, jadi di samping dengan berkembangnya teknologi informasi masa kini ya dapat meningkatkan kinerja secara cepat, kemudian tepat dan juga akurat tentunya ya. Kemajuan teknologi informasi ini juga bisa mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan praktek penjualan dan pemasaran yang baru itu sampai dengan layanan penyediaan jasa pun ya bahkan barang dilakukan secara cepat dan juga instan tentunya ya sampai juga internet ini menjadi salah satu bagian dari kemajuan teknologi informasi yang kita tahu ya. Kemudian konsumen yang berada di seluruh dunia pun akan bisa mengakses internet ya di mana saja, bahkan sampai saat ini gaya hidup konsumen pun yang kini menjadi lebih instan tadi ya. Jadi salah satu peluang yang harus dimanfaatkan oleh usaha-usaha kecil menengah dan apapun itu ya, itu adalah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang dapat dilakukan ya dalam apa saja tadi ya, tentunya untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat ya, kemudian tepat, akurat. Nah, ini adalah dengan cara apa? Ya salah satunya misalkan dengan memanfaatkan atau menggunakan elektronik commerce atau kita kenal dengan e-commerce. Oke, jadi untuk video kali ini saya rasa cukup dulu. Nanti kita akan lanjutkan seperti biasa di Zoom kita ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.